Tadi kita sudah bahas bahwa perempuan itu haram sholat, haram saum kalau mereka sedang haid. Nah, bagaimana kalau mereka sedang haji? Ternyata untuk haji itu yang haid diperbolehkan selama tidak masuk masjid. Sementara sodakoh, zakat nggak ada syarat harus suci kan ya, jadi tidak dibahas. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ji'na Sarifa, ketika kami datang ke Sarif, satu nama desa ya antara Makkah dan Madinah, ketika mau ibadah haji, hidtu, aku hid, kata Aisyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, if'ali ma yaf'alul hajju, kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh yang ibadah haji, ghairu an la tatufi bil baiti, selain jangan tawaf di Baitullah, di Ka'bah, hatta tatuhri, sampai kamu suci. Muttafaqun alaih fi haditsin tawil, disepakati kesohihannya dalam hadis yang panjang. Yang panjang karena terkait praktik ibadah haji. Ini jadi dalil bahwa semua manasik haji boleh dikerjakan. Dari mulai kalau umroh ya, ihram biasa dikerjakan, tapi ketika datang tidak tawaf, tidak sa'i sampai tahallul. Nah nanti kalau sudah bersih dia baru tawaf dan sa'i. Kenapa sa'i nggak boleh? Karena sekarang Safa dan Marwah bagian dari Masjidil Haram, ya, bagian dari masjid. Maka dari itu sama nggak boleh, ya. Atau umrohnya ditunda saja, ya. Jadi karena dia naik pesawat lewat mikot, memang nggak akan dulu umroh kan sedang datang bulan. Maka nanti sudah bersih baru umrohnya nyusul. Umroh bagi yang sudah masuk Makkah itu bisa dari kamar hotelnya langsung atau ke Tan'im, ya, minta diantar saja ke Tan'im. Nah dari sana ihram, lalu biasa tawaf, kemudian sa'i, lalu tahallul. Kalau konteksnya haji berarti seperti biasa tanggal 8 menuju Mina, ya, tarwiyah. Di sana sholat duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Ba'da subuh lalu ke Arafah, wukuf dari ba'da duhur sampai maghrib biasa. Kemudian ba'da maghrib menuju ke Muzdalifah. Di sana sholat maghrib dan isya berjamaah, kecuali kalau nggak mungkin sampai Muzdalifah menjelang tengah malam, maka boleh sholat maghrib isyanya di Arafah. Kemudian nanti pagi-paginya sesudah sholat subuh kan ke Masy'aril Haram dzikir, udah matahari naik baru ke Mina lagi. Di Mina di sana kan mulai dari menyembelih, kemudian bercukur, ya, kemudian salin baju, kemudian ke Makkah. Nah ke Makkahnya kalau masih haid itu ditunda, ya, tawaf ifadohnya. Langsung saja di Mina diam dulu terus, kan udah tawaf ifadoh ke Mina lagi kan, jadi udah menyembelih, udah tahallul, ya, ganti baju kan, udah biasa, dan di Mina saja terus sampai tanggal 11, 12, 13.
Seandainya belum bersih, ya sudah, selesai dulu hajinya. Nah, nanti sudah bersih baru tawaf. Dan tawaf ifadah itu kan boleh tidak pakai ihram kan, karena sudah tahallul, ya sudah tahallul. Jadi nggak usah pakai baju ihram lagi, langsung saja tawaf lalu sa'i, ya. Begitu praktik ibadah haji bagi ibu-ibu yang haid, ya. Jadi nggak usah menangis. Kebanyakan jamaah haji ibu-ibu kalau haid menangis, ya, karena nggak bisa mengikuti ritual bareng sebagaimana yang lainnya. Kalau umroh tinggal ditunda sampai bersih, atau kalau datang haidnya misalnya udah ihram, udah dari Bekasinya kan udah pakai baju ihram, ya, udah isalin di Qorul Manazil di pesawat mariweuh, turun di bandara datang haid. Nah, itu berarti tinggal tahallul dan nanti tawaf dan sa'inya menyusul. Kemudian wa'an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu annahu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentar. Ma yahillu lirrajuli min imraatihi wa hiya haid. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, ya, bapak-bapak muda, ya. Apa yang halal bagi seorang suami dari istrinya ketika istrinya haid? Maka kata Nabi, ma fauqul izar, yang di atas sarung, yang di atas pinggang silakan, tapi yang di bawah pinggang jangan, ya. Ini hadis dhaif, tapi dikuatkan kan dengan hadis yang tadi dari Aisyah yang sahih, ya, muttafaq alaih. Jadi hanya menegaskan bahwa suami halal bercumbu dengan istri, dan ini kaum istri jangan mentang-mentang sedang haid ngajauhan we ka salakitenya. Nah, itu kalau memang suami sedang ada keinginan meskipun sedang haid, wayahna kayak tadi Aisyah melayani Nabi meski sambil bersarung. Kemudian berikutnya wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa, keadaan ibu-ibu yang nifas. Nifas itu darah yang keluar sesudah melahirkan atau sesudah keluar janin. Jadi baik itu melahirkan atau keguguran itu nifas. Tapi kalau darahnya keluar sebelum melahirkan, ya, baru pembukaan 1, 2, 3 kan sudah keluar percikan darah, itu belum nifas, masih wajib sholat, ya. Atau cenada peri sholatna, ya, semampunya meskipun sambil berbaring, ya. Jadi nifas itu baik yang keguguran, baik yang melahirkan itu nifas. Taqudu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk itu maksudnya teka mana-mana, ya, termasuk fikihnya tidak sholat. Ba'da nifasiha, sesudah nifasnya, arba'ina yauman, selama 40 hari. Para ulama sepakat, bapak-bapak, 40 hari ini maksimal. Jadi kalau istri bapak-bapak, ya, sudah bersih, udah 20 hari, ya itu berkah. Udah bersih, ngadaguan sebulan cenah lieur lila teuing, ya. Jadi kalau sudah bersih berarti sudah, ya. Nah, kalau masuk 41 hari masih berdarah, sudah wajib sholat. Nah, darah yang tadi dihitungnya istihadah, ya. Sampai 50 hari ada kan, ya, sampai 2 bulan sudah nifas, ya, berdoa saja biar nifasnya cepat selesai, ya. Jadi kurang dari 40 hari kalau memang sudah bersih sudah wajib sholat, ya.
Kemudian dalam redaksi yang lain wa fil lafdin lahu wa lam ya'murhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i sholatin nifas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk mengqada salat nifas. Dalam hadis yang lain Aisyah menjelaskan kunna nu'maru bi qada'is shaum wa lam nu'mar bi qada'is shalah. Kami ibu-ibu yang haid yang nifas diperintah qada saum, tapi kalau qada salat tidak ada, ya. Qada salat mah bagi yang lupa aja, bagi yang lupa, yang ketiduran silakan itu ada qada salat. Tapi bagi yang haid yang nifas tidak ada qada salat. Sekian fikih seputar haid dan istihadah yang dibahas di dalam Bulughul Maram. Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga bilih aya pertarosan nyanggakeun. Mangga. Kemarin sudah membahas tentang orang yang itu lebih baik tidak menyentuh mushaf. Kalau untuk orang yang nifas bagaimana, apakah sama atau tidak? Sama ya, karena orang nifas itu junub, jadi nggak boleh menyentuh Quran. Kalau dia sebatas membaca Quran dibolehkan, ya, meski hukumnya makruh. Sebaiknya dalam hati. Tapi kalaupun mau membaca boleh, nggak sampai haram. Kalau mau sambil pegang mushaf, ya jangan langsung megang, ya. Boleh dengan sarung tangan, ya, itu tidak langsung memegang. Itu fatwa para ulama demikian. Atau sekarang mau babarinya setel YouTube-nya, babari itu ngaji. Atau kalau mau ngaji langsung, ya silakan minta dibukakan Al-Qur'annya sama anak atau siapa lalu ngaji. Ya, itu di HP kan bisa dan sebagainya. Begitu, ya. Ya, Mangga Pak Haji. waktu datangnya haid untuk anak perempuan itu ditentukan oleh umur atau kedewasaan anak itu atau lingkungan. Haid itu tergantung genetika, ya, tergantung biologis perempuan tersebut. Mungkin baru masih SD sudah haid ada, ya. Mungkin juga ada yang baru SMP. Jadi nggak ditentukan oleh umur. Itu mah takdir Allah, tergantung kematangan biologis si perempuan tersebut. Kalau dia sudah haid, ya sudah berarti dia haram, ya, untuk sholat, untuk saum. Begitu Pak Haji. Ada lagi yang lain? Ini nggak ada ibu-ibu ya kebetulan. Ya, kalau ada ibu-ibu pasti banyak nanya haid dan istihadah. Tapi setidaknya tadi kita bisa simpulkan ya bapak-bapak bahwa pendarahan di kaum ibu-ibu itu ada dua. Ada pendarahan haid, ada pendarahan non haid atau istihadah. Pendarahan haid itu haram sholat. Pendarahan non haid tetap wajib sholat. Yang membedakannya pendarahan haid itu ibu-ibu tahu karakter darahnya dan kata Nabi kehitam-hitaman. Kalau pendarahan biasa itu kekuning-kuningan. Maka kalau haid berarti haram sholat, haram saum. Kalau haji haram tawaf di Baitullah plus sekarang tawaf sa'i. Karena sa'inya sudah masuk komplek Masjidil Haram. Kemudian haram juga jima dengan suami, ya, termasuk yang tadi ditanyakan menyentuh mushaf Al-Quran. Selanjutnya kalau itu istihadah, tergantung kadar istihadahnya. Kalau masih bisa dibedakan mana yang haid mana yang istihadah, maka ketika itu istihadah bukan darah haid, kita perempuan tetap wajib sholat, minimal wudhu setiap kali sholat. Tapi kalau susah dibedakan karena pendarahannya sangat banyak, jadi nggak terdeteksi mana yang haid mana yang tidak, silakan ibu-ibu berijtihad, tentukan masa haid sesuai kebiasaan.
mau awal bulan, mau pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat, silakan. Dan ijtihad jangan takut salah, karena nggak mungkin ada yang salah. Semuanya pasti tepat, pasti benar, pasti dapat pahala. Maka dalam masa istihadoh yang tersebut itu ada pilihan 4, ya. 1, minimal wudhu setiap kali sholat. Sholatnya tetap di 5 waktu. Yang kedua, mandi di setiap kali sholat. Sholatnya 5 waktu. Yang ketiga, mandi plus wudhu digabungkan. Sholatnya 5 waktu. Mandinya untuk sholat duhur, wudhu untuk sholat asar. Mandi untuk maghrib, wudhu untuk isya, dan mandi untuk subuh. Nah, yang terbaik yang keempat, sholatnya di jamaah khusus untuk duhur, asar, dan maghrib, isya, dan cukup dengan 1 kali mandi untuk 2 sholat tersebut. Jadi mandi 3 kali untuk duhur, asar, untuk maghrib, isya, dan untuk subuh. Untuk duhur, asar disebut jamaah khusus karena duhur tetap di waktu duhur, asar tetap di waktu asar. Hanya duhurnya diakhirkan, asar diawalkan, maghrib diakhirkan, isya diawalkan, dan kemudian subuh. Ini yang terbaik menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal lainnya bagi bapak-bapak muda, ya, yang mau ke istrinya yang sedang haid, itu diperbolehkan, tapi sebatas di bagian atas pinggang. Di bagian bawah pinggang haram. Dan kalau ternyata terjadi kecelakaan, itu kifaratnya minimal sedekah setengah dinar, sekitar 1.800.000, atau bagusnya 1 dinar 3.600.000, ya. Sekian mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, terakhir, yang nifas, ya, yang nifas maksimal 40 hari. Kalau kurang dari 40 hari sudah wajib sholat. Kalau lebih dari 40 hari, maka yang lebihnya hari ke-41 itu sudah jangan dihitung nifas, ya, tetap wajib sholat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.